Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekuasaan. Kekuasaan di sini merupakan kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan yang tidak bisa dijalankan melebihi kewenangan yang didapat atau kemampuan mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok sesuai dengan keinginannya. Menurut Maurian Budiarjo tahun 2002. Sumber-sumber kekuasaan ada beberapa, yaitu pemimpin di dalam masyarakat, seperti seseorang yang mempunyai harta benda atau kekayaan yang lebih banyak sehingga kekuasaan lebih bergerak untuk mempengaruhi pihak lain. Yang kedua, dengan status tertentu, seseorang dapat memberikan pengaruhnya memaksa pihak lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Yang ketiga itu wewenang legal, di mana peraturan-peraturan formal atau hukum yang dimiliki seseorang dapat memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk mempengaruhi pihak lain dan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketetapan peraturan. Yang keempat itu ada kekuasaan pula tumbuh dari dalam adanya kepercayaan halayak seperti adanya tradisi, kesucian, dan adat istiadat. Yang kelima itu ada kekuasaan yang tumbuh dalam karisma atau wibawa seseorang. Yang keenam itu kekuasaan yang didasarkan pada pendelegasian atau wewenang. Yang ketujuh ada kekuasaan yang tumbuh berasal dari pendidikan, keahlian, serta kemampuan. Selanjutnya unsur-unsur kekuasaan. Menurut Sorjana Soekanto, menggambarkan beberapa unsur kekuasaan yang dijumpai pada hubungan sosial antara sesama manusia atau sesama masyarakat, yaitu meliputi pertama itu rasa takut. Rasa takut ini bersifat negatif, yang dimana rasa takut ini merujuk pada orang tersebut dalam keadaannya terpaksa untuk melakukan perintah orang lain karena merugikan dirinya sendiri atau orang lain di dalam masyarakat. Yang kedua itu ada rasa cinta. Kekuasaan dalam perasaan cinta menghasilkan perbuatan-perbuatan yang positif. Yang ketiga itu kepercayaan. Suatu kepercayaan yang timbul hasil hubungan langsung antara dua orang atau lebih satu pihak secara penuh kepada pihak yang lainnya. Yang keempat yaitu pemujaan. Suatu perasaan cinta atau sistem kepercayaan mungkin ada suatu saat dapat disangkal atau orang lain, akan tetapi sistem pemujaan maka seseorang atau sekelompok hampir seluruh masyarakat menyatakan pembenaran atas tindakan penguasanya. Selanjutnya ya ada kewenangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang wewenang, di mana wewenang merupakan hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial dan menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Wewenang itu ada beberapa yang telah dijelaskan di sini, ada 3 macam, yaitu wewenang karismatis, tradisional, dan rasional. Yang kedua itu wewenang resmi dan tidak resmi. Yang ketiga itu wewenang pribadi dan teritorial. Yang keempat yaitu wewenang terbatas dan menyeluruh. Wewenang karismatis tradisional ini terdapat perbedaan, yaitu dikemukakan oleh Max Weber, di mana wewenang karismatis ini merupakan suatu kemampuan khusus pada diri seseorang atau kemampuan yang melekat dan merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Untuk wewenang tradisional ini merupakan yang dimiliki oleh sekelompok orang tersendiri. Dan untuk wewenang regional atau legal di sini merupakan wewenang yang didasarkan pada sistem hukum yang berlaku di masyarakat. Sistem hukum ini dipahamkan sebagai kaidah yang telah diakui dan ditaati oleh masyarakat dan diperkuat oleh negara. Yang kedua yaitu ada wewenang resmi dan tidak resmi. Wewenang resmi merupakan wewenang yang berlaku dalam kelompok-kelompok kecil atau disebut wewenang tidak resmi karena bersifat spontan, situasional, dan faktor tidak saling kenal. Yang ketiga yaitu wewenang pribadi dan teritorial. Wewenang pribadi sangat tergantung pada solidaritas dari anggota-anggotanya atau kelompok dan unsur kebersamaan bersama
bersamaan sangat berperan penting. Yang keempat yaitu wewenang terbatas dan menyeluruh. Wewenang terbatas merupakan wewenang yang tidak mencakup semua sektor dalam bidang kehidupan, namun terbatas salah satu sektor bidang. Contohnya seperti Menteri Luar Negeri tidak mempunyai wewenang atau mencampuri urusan mengenai wewenang Menteri Luar Negeri.